Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua. Masih tetap semangat belajar daring bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Baiklah, untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi jumlah dan hasil kali, akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kita lanjut. Ya, di sini kita langsung contoh untuk akar-akar persamaan kuadrat. Misalnya, x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukanlah yang A x1 ditambah x2, yang B x1 dikali x2, yang C x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, yang D 1 per x1 ditambah 1 per x2. Ya, di sini kita jawab. Ya, di sini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya itu di sini 1, nilai B-nya di sini 2, nilai C-nya di sini min 8. Berarti untuk jawaban yang A, x1 ditambah x2 berarti sama dengan rumusnya min B per A. B-nya itu berarti di sini 2. Karena di sini rumusnya min, berarti kita taruh min 2 per A-nya 1. Jadi min 2 per 1 adalah min 2. Terus B-nya x1 dikali x2 rumusnya C per A. C-nya di sini kita dapat min 8. Berarti min 8 dibagi A-nya 1. Min 8 dibagi 1 hasilnya min 8. Yang C, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat sama dikurang 2 dikali x1 kali x2. Tadi kita udah dapat x1. Ya, kita lihat x1 dikali x2 itu. Ya, x1 tambah x2 sama dengan min 2. Kemudian x1 kali x2 sama dengan min 8. Nah, berarti x1 tambah x2-nya min 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali x1 dikali x2-nya adalah min 8. Min 2 kuadrat itu hasilnya plus 4. Kemudian min 2 dikali min 8 hasilnya jadi plus 16. Jadi 4 ditambah 16 hasilnya sama dengan 20. Kemudian yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, ini berarti X2 ditambah X1 atau dibagi X1 dikali X2. Ini sama dengan X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2-nya tadi kan dapat min 2. Ini berarti min 2 per X1 kali X2-nya min 8. Min 2 per min 8. Ini tidak bisa, berarti kita diperkecil. Karena sama-sama min, ini berarti jadinya plus. Ini sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1, min 8 bagi 2 jadinya plus 4. Ya. Jadi min 2 per min 8 diperkecil jadi 1 per 4. Oke. Ya, di sini ada sifat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka yang pertama untuk akar-akar yang berlawanan, x1 sama dengan min x2, ya, jika b-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, akar-akarnya berkebalikan, ini jadi x1 sama dengan, jadi 1 per x2, jadi a sama dengan c. Kemudian yang ketiga, sebuah akarnya sama dengan 0, ya, ini x1 sama dengan 0, sama juga c sama dengan 0, dan x2-nya sama dengan min b per a. Kemudian yang keempat, kedua akarnya bertanda sama, ya, ini berarti c per a lebih besar dari 0. Kemudian yang kelima, kedua akarnya berlainan, berarti tandanya c per a lebih kecil 0, ya. Kita lanjut. Ya. Itu tadi rumus jumlah dan hasil kali. Kemudian kita lanjut menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Ya, kita lanjut. Ya. Sini menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, ya. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x dikurang x1
kemudian dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar X1 dan X2 dapat ditentukan. Sebaliknya, jika akar-akar X1 dan X2 diketahui, maka dapat disusun suatu persamaan kuadrat dengan mengalihkan suku-suku bentuk faktor. Ya, ini rumus yang pertama. Jadi rumusnya dengan cara faktor. Rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ya. Kita lanjut. Ya. Kalau tadi dengan cara faktor, yang ini rumus yang kedua yaitu dengan suatu persamaan kuadrat dapat disusun jika jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya diketahui, ya. Jika jumlah kedua akarnya X1 tambah X2 dan hasil kali kedua akarnya X1 kali X2, maka dapat disusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X dikali dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi ada dua cara ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan min 2 ya. Berarti di sini X1-nya 3 dan X2-nya adalah min 2. Untuk cara satu ini dengan cara faktor ya. X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. X-nya tetap X, kemudian X1-nya adalah 3, kita ganti. X-nya tetap, X2-nya min 2, jadi dikurang min 2 sama dengan 0 ya. Karena di depan angka 2 dia negatifnya minnya 2, jadi tandanya jadi plus. Ya, ini kita jabarkan X dikali X, X kuadrat, X dikali plus 2, 2X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali plus 2, min 6 sama dengan 0. Nah, X kuadratnya tetap, 2X dikurang 3X jadi min 1X. 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Ya, dikurang 6. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Ya, itu dengan cara 1. Kalau dengan cara 2, X1 tambah X2 sama dengan X1-nya 3 tambah X2-nya min 2, berarti 3 tambah min 2 hasilnya 1. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan X1-nya 3 dikali X2-nya min 2, berarti 3 kali min 2 sama dengan min 6. Maka rumusnya X kuadrat dikurang X1 tambah X2X dikali X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya ini min 1X. Kemudian X1 kali X2-nya adalah min 6 sama dengan 0. 1 itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Ibu rasa cukup sekian materi dari Ibu. Untuk catatannya kalian catat kembali di buku catatan. Untuk latihan soalnya kalian tulis di buku latihan. Ini ada 2 soal ya. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya min 2 dan 5, kemudian 3 dan 5. Yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X min 5 adalah X1 dan X2. Tanpa menghitung akar-akarnya, tentukan nilai dari yang A X1 tambah X2, yang B X1 dikali X2, yang C 1 per X1 tambah 1 per X2, yang D X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya. Ini kalian selesaikan. Kalau sudah selesai kalian foto dan kirim ke Google Classroom Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.